sebagai orang tua kita mencoba bertanya dulu. Karena kebanyakan dari orang tua mewariskan cita-citanya. Iya. Iya. Mewariskan cita-cita yang gagal ya waktu itu gitu ya. Dan sakitnya ke anak. Nah, kira-kira apa sih keunggulan ya kalau misalnya kita memilih SMK sebagai tempat untuk kita belajar? Orang tua terhadap sekolah kita itu usul. Jadi usul memandang dengan cara yang berbeda. Kalau saya lihat perkembangan anak saya bilang it's okay, karena kelihatan sekali bahwa keterlibatan anak di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian jam sekolahnya juga teratur gitu ya. Kemudian gurunya juga proaktif, kepala sekolahnya juga proaktif loh. Jadi ketika ditanya sesuatu mau merespon, mau mencoba mencari tahu sesuatu, nah itu penting. Jadi memang sebagai user kita butuh perhatian dari pihak sekolah. Pak Alex, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nih kepada calon siswa atau orang tua calon siswa yang ingin mendaftar di SMK? Bapak Ibu ya, atau kepada anak siswanya, anak-anak semua, kira-kira masa depan kalian mau jadi seperti apa sih? Nah, itu pertanyaan penting loh. Halo Pak Alex, Bu Ana, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan Pak Alex ya. Puji Tuhan Calvin sehat. Ya. Syukurlah ya kalau luar biasa Ibu dan Bapak. Iya. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu. Calvin juga gitu ya. Bapak, Ibu, gimana nih Bu aktivitasnya belakangan ini? Kalau berbicara aktivitas, khususnya untuk SMK Katolik Santa Maria, betul-betul sangat padat. Iya, sangat padat. Apalagi saat ini kita banyak agenda ya. Iya. Kalau di akhir tahunnya tetap padat ya Bu ya, aktivitas di SMK ini? Ya sebenarnya setiap hari udah padat. Tapi paling puncak adalah di bulan seperti ini. Oh gitu. Karena bersamaan dengan PAS ya, project work, undangan umum itu sendiri, project harus pakai tenggat di tanggal 20 Desember ini nanti Betul, yang Jatim untuk project industri ya. Kemudian dikejar juga untuk laporan-laporan yang lainnya dan semuanya pastinya memerlukan waktu yang ekstra. Gitu. Betul, yang penting tetap semangat Ibu ya. Semangat dan sehat. Iya betul. Semangat dan sehat. Iya, ibu luar biasa padatnya. Kalau saya itu malah mendekat ke akhir tahun makin nggak padat lagi. Oh iya, terbalik gitu ya, karena satu aktivitas yang biasa dilakukan kan aktivitas pendidikan. Betul. Jadi kan ngajar kalau udah masuk ke akhir tahun malah udah mau libur gitu. Betul. Nah, sedangkan aktivitas untuk training segala pelatihan itu udah dilaksanakan di bulan-bulan November semua. Iya, November semua itu udah selesai, dan biasanya di akhir tahun itu kantor atau dunia pendidikan itu mulai sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri gitu. Betul, Nah, ya. seperti itu. Baik. Oh iya Pak Alex, Iya. menurut data yang saya terima, Bapak ini merupakan praktisi sekaligus motivator ya di bidang pendidikan. Iya, jadi sebenarnya spesialis saya banyak yang mengatakan saya masuk ke dunia pendidikan. Memang kepedulian saya di dunia pendidikan. Jadi awal saya terjun ke dunia pendidikan itu mulai masuk di perguruan tinggi. Kemudian ketika lihat di perguruan tinggi itu ada masalah, ketika lihat mahasiswa, misalnya ini dari sekolah mana, apa sih yang kurang? Ternyata harus kita masuk ke dunia pendidikan, khususnya yang di SMA, SMK gitu. Nah, kita lihat apa yang bisa buka wawasan mereka di siswa-siswa tersebut, sehingga ketika mereka pindah ke perguruan tinggi itu lebih punya mindset yang lebih bagus seperti itu. Nah, selain di dunia pendidikan seperti itu, saya memang masuk ke bidang pelatihan atau motivasi. Nah, memang kerjasamanya kliennya misalnya ke koperasi, ke perusahaan korporat gitu kan. Nah, keliling Indonesia juga sebenarnya. Pernah di Medan, di Bandung, Semarang, Bali. Nah, kita keliling Indonesia seperti itu. Kemudian di luar dari itu saya memang konsultan manajemen buat perusahaan. Oh gitu. Iya, jadi perusahaan misalnya Jadi Iya. di perusahaan butuh misalnya mau menganalisa tentang feasibility study.
Ya, studi kelayakan atau Oke, perusahaan itu mau iya. berkembang kemana itu dianalisa atau melakukan assessment human-nya. Iya. Assessment itu maksudnya kita meneliti apakah bagaimana sih menilai seorang karyawan. Betul. Gitu. Nah, kita bikin analisanya. Habis itu saya juga terapis sebenarnya. Oh, wow. Ya, terapis misalnya gini, kalau di sekolah kita kan bilangnya konseling. Oke. Nah, saya di terapis saja. Kadang-kadang di pihak sekolah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu tugas bagian terapis masuk. Jadi misalnya ini anak di rumah ternyata mengalami trauma. Iya. Nah, ketika dia masuk ke sekolah, dia mengalami kesulitan untuk pembelajaran, suka menyendiri. Oke. Nah, ternyata tugas seorang terapis adalah mengamati, menganalisa, dan mencoba untuk menterapinya kembali. Nah, itu tugas saya biasanya. Wah, keren ya. Keren. Ya. Baik banget bidang pekerjaannya, Bu. Iya. Bapak dan Ibu sama-sama bekerja di bidang pendidikan. Iya. Ya, Dan seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini masih pandemi COVID-19. Di mana tentunya pendidikan juga terbatas. Kita tidak bisa seperti dulu bertemu, bertatap muka, Iya. full time sekolahnya. Nah, gimana sih menurut pendapat Bapak dan Ibu tantangan di dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang pandemi dengan dunia pendidikan, di awal-awal 1 tahun pertama, memang itu sulitnya luar biasa. Karena kita kayak merubah karakter orang, merubah kebiasaan orang. Jadi saya yakin kayak Calvin misalnya, tiba-tiba yang biasanya suka berinteraksi sama teman di kelas, tiba-tiba kehilangan semua. Betul. Nah, kemudian bisa dengerin gurunya ngajar di kelas, ini nggak bisa lagi gitu kan. Kita mau tanya tunjuk tangan nggak bisa. Gitu. Nah, itu yang dialami di dunia pendidikan seperti itu di awal-awal tahun. Selama 1 tahun pembelajaran, baik yang mendidik atau yang siswanya, itu dua-duanya mengalami kesulitan. Iya. Itu terasa sekali. Pasti. Satu, dari sang pendidik, itu mesti menyiapkan sesuatu yang sifatnya bisa dipahami dengan hanya via virtual, seperti itu. Sedangkan siswa butuh konsentrasi penuh juga, dan itu tidak mudah. Kemudian yang kita tatap itu cuma monitor. Nah, ketika kita menatap sebuah monitor, kita nggak tahu ada masalah apa dengan siswa kita. Nah, kalau saya kan mahasiswa sebenarnya. Nah, kita kadang-kadang kasihan juga kalau online terus dengan hidupkan video juga bisa konsentrasinya juga nggak full sebenarnya, nggak baik juga. Nah, berjalannya waktu setelah 1 tahun lewat, nah itu akhirnya terbentuk satu karakter. Ya, karakter dan arti baik si pengajar maupun si siswa atau mahasiswa itu sudah bisa membiasakan diri. Bahkan merasa, ternyata enak juga ya gitu. Malah menimbulkan kecanduan sebenarnya. Bisa sambil dengerin guru dia tidur-tiduran, ya kan? Bisa minum atau bisa makan gitu kan. Nah, itu tercipta satu pola baru. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya online-nya sebenarnya baik. Ya, yang jadi masalah adalah kita perlu mengukur apakah sesuatu yang disampaikan oleh guru atau seorang dosen itu bisa dipahami enggak oleh siswa. Nah, itu. Kemudian kedua adalah kesulitan seorang guru atau seorang dosen itu adalah tidak bisa melihat masalah yang terjadi secara langsung. Nah, itu menjadi masalah. Sehingga konsep seperti itu perlu face to face kembali, perlu tatap muka lagi, ya, tatap muka. Walaupun kita nggak bisa menghindari bahwa pada akhirnya nanti dunia ini pasti digital bergerak, suka nggak suka, ya, kita diratin. Iya, itu memang tuntutan dunia. Karena kita nggak bisa menjamin apakah kondisi pandemi ini kapan berakhir. Karena kemarin bilang reda, besoknya bisa naik lagi. Nah, jadi artinya kita antisipasi, betul ya Bu ya, seperti itu. Seperti itu sih kondisinya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Ibu? Ya, saya melihat pada sedikit perspektif yang berbeda. Iya. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita betul-betul dipaksa. Iya, betul. Dipaksa untuk bergelanut, ya saya bilang ya, dengan teknologi yang harusnya mungkin 20 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi di bidang pendidikan saya bilang ya, itu menjadi hal yang harus kita gunakan. Yang menjadi persoalan nih Pak,
terutama di sisi guru. Ya, guru kita itu ada yang kategori imigran, ada yang kategori natif. Yang kategori natif, ya karena lahir sudah bersentuhan dengan internet sangat mudah sekali beradaptasi. Yang menjadi persoalan adalah imigran. Mau tidak mau, ya suka tidak suka, guru kami harus gerakkan. Maka di SMK Santa Maria kami punya namanya tim guru penggerak TIK. Siapa tim guru penggerak TIK itu adalah guru-guru natif atau guru yang mengajar TIK atau guru yang berbasis multimedia untuk ya saya bilang bukan mengajar ya, berbagi pengalaman, berbagi knowledge kepada guru-guru yang kategori imigran. Itu tantangan. Dan itu tidak mudah. Perspektif itulah yang saya didik. Ya artinya begini, hal positif. Pandemi ada sisi positifnya. Ada negatif itu biasa karena kebiasaan. Ada hal yang tidak tergantikan dengan teknologi, yaitu di layanan. Layanan guru, empati, ya, perhatian, dan itu semuanya terkait dengan pendidikan karakter. Itu tidak tergantikan oleh teknologi. Bahkan sekarang lagi kejar-kejarnya robot segala macam ya menjadi pelayan restoran sebagainya. Menurut saya nggak akan tergantikan secara penuh. Karena service excellence tetap harus berbasis human, nggak bisa dengan algoritma. Oke. Nah, ternyata tantangan selama COVID-19 ini di dunia pendidikan itu tidak selalu negatif, tapi juga ada positifnya ya Bu ya. Nah, Ibu dan Bapak, topik kita pada hari ini adalah fokus pada SMK. Iya, baik. Oke. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa sih itu SMK? Mungkin boleh dari Pak Alex. Oke. Ya, sebenarnya kalau saya kan bukan dari SMK, tapi kebetulan anak saya yang SMK. Nah, kenapa sih sampai anak saya yang saya masukkan ke SMK? Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi, saya kan belajar tentang bagaimana bisa mengarahkan anak supaya dia sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu penting sebenarnya. Jadi, ketika selesai dari SMP, kita kasih tahu bahwa ini loh perbedaan antara SMK dengan SMA-nya. SMK memiliki kelebihannya. Artinya daripada capek-capek ya belajar sesuatu yang padahal nggak dibutuhkan, kenapa nggak konsen pada ilmu yang langsung dibutuhkan? Nah, karena ketika pada akhirnya nanti ketika dia selesai, dia mau lanjutkan kuliah atau mau lanjutkan kerja, itu skill-nya dia sudah punya. Nah, sekarang dibayangkan kalau dia bukan di SMA, bukan di SMK gitu ya. Nah, masalahnya akan datang ketika dia selesai, blank pikirannya, karena ilmunya kayak gado-gado gitu. Nah, nggak satu jurusan. Nah, kelebihan dari SMK akhirnya bahwa seorang siswa ketika dia masuk, dia memilih, dia konsen habis ke mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan tersebut. Artinya dia sudah dijuruskan ke sana. Nah, ketika dia dijuruskan, nanti dia lebih mudah diarahkan ketika pindah ke perguruan tinggi. Daripada nanti di perguruan tinggi disodorin begitu banyak jurusan, dia bingung lagi. Udah di SMA bingung, ketemu di perguruan tinggi bingung. Nah, tapi ketika dia masuk ke SMK, awalnya dia udah pilih akuntansi, dia udah tahu ini saya mau arahnya kemana. Nggak mungkin dia merilik ke teknik, nggak mungkin dia riliknya ke dokter, nggak mungkin lagi. Coba kalau dia bukan SMK, kan ngalami kondisi, aduh banyak banget mau dipilih, nah ini pusing dia, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia multimedia, dia udah tahu nih, ya nggak mungkin lah saya pilih di bidang yang lain. Ini udah capek-capek nih 3 tahun saya belajar gitu. Nah, itulah menurut saya SMK itu perlu digaungkan, perlu diedukasikan ke teman-teman, ke siswa SMP, supaya mereka tahu bahwa nanti loh arah hidup kamu lebih jelas. Nggak nyimpang sana, nyimpang sini, ya kan? Nah, jadi memang butuh kerja keras lagi, Bu. Jadi supaya masyarakat tahu, dibuka wawasannya, mindsetnya. Ini loh, anak kamu suka ini, mestinya kamu arahkan ke gini. Nah, supaya nanti nggak buang waktu. Ketika dia salah masuk sekolah, nanti perguruan tingginya dia habiskan waktu untuk belajar kembali. Itu nggak mudah. Nah, akhirnya dia stres di perguruan tinggi.
Mendingan dia sudah dibina skillnya di SMK dari kelas 1 sampai kelas 3, dia udah full penuh. Jadi masuk perguruan tinggi dia udah siap. Ini saya udah belajar nih gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi SMK menurut saya layak seperti di luar negeri. Contohnya misalnya kayak negara Finlandia. Di Finlandia itu anak sejak kecil usia sekitar 8 tahun mereka sudah diarahkan. Jadi guru-guru udah memperhatikan, anak ini suka menggambar. Lalu dia kasih pilihan. Kamu pilihan apa? Menggambar. Dia suka misalnya bongkar sesuatu. Nah ini anak nih cocok nih gitu ke teknik. Nah jadi dari sejak kecil anak-anak itu dari SD sampai ke SMA selesai, SMK gitu, mereka udah diarahkan mau jurus apa. Nah jadi nggak buang-buang waktu. Jadi, makanya kenapa ketika mereka selesai dari sekolah masuk ke perguruan tinggi itu jago-jago semua. Ya ilmunya udah jelas. Betul. Nah kita mestinya bukan hanya di SMK aja nanti. Artinya dari SMP harusnya udah dijuruskan seperti itu. Harusnya gitu kan. Iya. Jadi ada SMPK. Hanya yang menjadi persoalan itu kan biasa di usia setara SMP anak-anak masih sangat lagi. Tapi tidak salah juga. Tidak salah. Juga. Karena di luar negeri sudah dilakukan. Iya, di luar negeri memang dari secara itu dari dini. Itu hebat. Maka saya bilang baguslah SMK sebenarnya. Layak untuk diedukasi ke masyarakat, paling kita bina ke dalam aja. Misalnya kita mau konsen akuntansi, maka guru-guru akuntansi di-upgrade. Kita konsen marketing, maka guru-guru harus jago melihat peluang pasar gitu. Multimedia, berarti baik skillnya maupun perangkatnya harus mendukung. Nah itulah yang membuat sebuah sekolah akan berhasil mengedukasi muridnya. Itu yang penting sebenarnya. Ya, boleh gimana Bu? Baik. Berbicara tentang SMK ya. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Iya. Vocational High School. Nah, prinsip dasar dari SMK ya sebenarnya 70% itu adalah praktek. Iya. 30% adalah teori. Iya. Praktek tanpa teori juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena nanti kita harus bersentuhan dengan SOP. Kalau dia tidak menguasai teori. Iya. Nah, maka dari itu, kalau kita mau berbincang-bincang khusus tentang SMK, apalagi prodi yang cukup banyak, karena tadi kan pertanyaannya apa itu SMK? Itu udah cukup 1 jam. Betul. Ya. Prodi bisa ratusan, dan semuanya menyesuaikan dengan daerah. Daerah itu ada apa? Itu yang dikembangkan di SMK. Nah, puji Tuhan lah di SMK Santa Maria kita mengakomodir untuk 3 prodi, Pak. Dan itu bisa kita kolaborasikan gitu ya. Multimedia, accounting, marketing itu bisa kita kolaborasikan. Untuk capaian pasti ya, semua punya capaian ya, Pak ya. Jadi pemberdayaan human pasti. Ngomong-ngomong tentang SMK, untuk masuk ke suatu unit SMK, kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan? Misalnya, keperluan apa yang harus kita siapkan? Skill apa yang harus kita persiapkan? Itu apakah kita harus punya sejak SMP atau bagaimana, Ibu? Saat pertama kali mereka selesai dari SMP, jadi pemikirannya simpel. Saya bilang sama mereka bahwa kalian mau jadi apa sih ke depan? Nah itu yang penting. Ketika teman-temanmu mungkin masuknya ke SMA, mikirnya mungkin yang bergengsi IPA. Oke lah, saya bilang. Kamu juga nggak kalah IPA sebenarnya. Tapi apa kamu mau jadi dokter? Jadi kalau bilang situ anak yang tukang insinyur itu ya. Nah kita nggak kesana kan sebenarnya. Jadi sebagai orang tua kita mencoba bertanya dulu. Karena kebanyakan dari orang tua itu cita-cita yang nggak kesampaian itu diturunkan ke anak. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, kebanyakan yang seperti itu ya. Nah, kita nggak boleh lakukan seperti itu. Jadi memaksa anak untuk memilih jurusan yang menurut kita suka sebagai orang tua. Nah, mestinya kita tanya kepada anak, kamu sukanya apa sih? Gitu. Nah, ketika dia bilang ada beberapa pilihan. Oke.
pertanyaannya adalah, apakah di Pontianak bisa mengakomodasi kemauan kamu enggak? Nah, ketika misalnya kita sebut SMK Santa Maria, ada SMK yang lain gitu kan. Nah, bilang ternyata SMK Santa Maria ada. Oke, kita cek SMK Santa Maria. Apa kelebihannya? Nah, kita cek dulu. Nah, ya. Jadi 2,5 tahun lalu lah kayaknya kita cek ya, ternyata SMK Santa Maria sudah pelan-pelan mulai menanjak. Jadi ada satu potensi di sekolah ini, saya bilang. Oke. Lalu si Jeffrey memilih multimedia, si Kevin memilih accounting, seperti itu. Dan kita sebagai orang tua buka wawasan. Oke, kalau kamu multimedia, kenapa kamu ke multimedia? Dan itu perlu dipertanyakan sebenarnya jadi orang tua. Jadi nggak bilang, bagus. Nah itu nggak bisa. Cara seperti itu nggak akan mengajar anak. Oke, kalau kamu multimedia, kamu pernah nggak mencari sesuatu informasi kenapa harus di multimedia? Jadi sebagai orang tua itu memberi kesempatan anak untuk mencari sesuatu, menemukan sesuatu, apakah yang dia mau itu benar nggak gitu pada jurusannya. Ya, itu bahaya kalau salah. Nah, hanya anak mengatakan, nanti mau gini. Oke, nah sebenarnya di multimedia kamu bisa explore diri kamu seperti ini. Akhirnya dibuka, pikir, bisa. Iya, nanti punya banyak pilihan pekerjaan, punya peluang bisnis seperti ini dibukakan. Nah, si Kevin juga tak bukakan pikirannya. Jadi dikasih tahu nanti kalau kamu pilih accounting, kamu punya pilihan. Apakah kamu mau bekerja sebagai karyawan atau kamu buka usaha? Selama ini banyak orang berpikir bahwa accounting itu nggak bisa buka usaha. Saya bilang itu salah besar. Mereka nggak berpikir ke sana. Saya bilang kita bukan hanya sekedar accounting kemudian masuk ke perusahaan jadi accountant gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, kemarin dibukakan jadi si Kevin sudah punya pola pikir bahwa setelah nanti SMK selesai masuk ke perguruan tinggi, profesi apa yang mau diambil. Dia udah ditentukan di awal. Nah, jadi artinya goalnya udah jelas. Jadi kalau tadi ditanya apa yang mesti dipersiapkan sebenarnya sih apa? Kalau skillnya dari SMP ke SMK nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang dibutuhkan adalah tujuan kamu apa ke sana. Kalau kamu nggak punya tujuan, jangankan SMK, SMA pun percuma. Tujuannya nggak jelas. Harus punya tujuan dulu. Nah, sebenarnya ketika diberikan satu gambaran tujuan, dia pasti pilih SMK. Percaya aja. Justru anak yang tidak punya tujuan, dia akan memilih bukan SMK. Benar nggak, Bu? Betul. Jadi bukan ngomongnya SMK-nya lebih bagus atau enggak, tapi memang seperti itu harusnya jalan kehidupan, ya. Jadi konsep-konsep kerja kita adalah buka wawasan sehingga orang tahu ke masa depan seperti ini. Ya. Jadi cita-citanya mau apa? Nanti diasah di SMK-nya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal setelah diasah sangat butuh bukan hanya para guru di SMK-nya, orang tuanya yang penting. Kalau orang tuanya nggak ikut berperan, hanya mengandalkan sekolah, itu bisa jadi masalah besar. Nah, jadi peran orang tua untuk mendukung, misalnya, akuntansi yang kamu pelajari di sekolah gimana? Apa yang dipelajari, apakah sesuai dengan di luar nggak? Kalau nggak ada, nggak perlu ngomongin misalnya gini, itu nggak dibutuhkan, enggak, Kalau saya di rumah saya ngajarin beda. Saya bilang, itu yang diajarkan, ini papa kasih tahu. Sebenarnya ada pengembangan baru. Coba kamu pelajari. Nah, jadi si Kevin akan mengupgrade ilmu langsung, dia langsung kasih tahu. Nah, kalau di Jeffrey juga gitu. Saya sih nggak terlalu pintar di bidang IT ya gitu. Tapi saya malah banyak minta bantuan ke Jeffrey sekarang. Saya agak koboi-koboi kalau soal IT. Nah, keberanian mencoba aja. Nah, cuma saya biasa kasih tahu, Jeffrey, papa butuhnya kayak gini. Kamu paham nggak di sekolah diajarkan nggak? Dia bilang ada sih. Kalau ini belum begitu paham, ya udah lu upgrade lah, gitu ya. Kamu upgrade, cari di internet, di YouTube atau di mana. Nah, kamu upgrade. Lalu ditanya, kira-kira kamu mau lebih khusus apa lagi yang kamu butuhkan? Nah, dia bilang,
Sementara belum sih Pak, karena masih sibuk sekolah mau ngerjain ini. Ya udah, nanti selesai ada waktu luang, kamu mau upgrade apa lagi yang berhubungan dengan sekolah kamu. Nah, itu yang biasanya. Jadi bukan skill apa yang dibutuhkan, tapi tujuan kamu mau apa. Itu yang lebih dipentingkan. Itu loh. Iya. Begitu ya. Baik. Benar Pak. Jadi dari sisi saya ya, apa yang harus disiapkan sebelum masuk SMK? Selain tujuan tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan Bapak Kevin ya, saya nyebutnya begitu ya. Satu adalah harus siap kerja keras. Kenapa? Masuk SMK memang banyak praktek. Ya. Dan budaya di sekolah memang mengisyaratkannya bahwa anak-anak itu agar terbiasa bekerja dengan tenggat waktu. Inilah yang disebut dengan tacit knowledge. Tacit knowledge itu kita bicara magang, Pak. Jadi magang itu orientasi kita tidak hanya magang yang di perusahaan. Yeah. Ketika anak praktek, ya contoh di Pusdatin seperti ini udah kategori magang. Betul. Semuanya berbasis tenggat. Jadi itu yang harus disiapkan menurut saya nomor satu. Mental. Ya. Karena apa? Memang tacit knowledge mengisyaratkan anak-anak setelah lulus punya keterampilan siap kerja, siap berwirausaha. Kuliah itu hanya sebagai menurut saya pelengkap. Karena dalam kehidupan sosial kita tidak bisa pungkiri ya, Mbak Calvin ya. Ya, kuliah itu perlu untuk upgrading diri gitu. Gitu. Itu aja. Kalau dari Bapak Alex tadi tentang tujuan dan juga peran tidak hanya dari sekolah dan juga muridnya, tapi juga orang tua harus mendukung tersebut. Nah, kalau dari Ibu sendiri itu siap mental. Dan tadi Ibu ada menyinggung sedikit tentang siap di dunia pekerjaan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih apakah kalau kita masuk ke SMK, kita akan otomatis mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Saya katakan iya. Kenapa Ibu? Buktinya apa? Kami punya bursa kerja khusus. Hampir setiap hari saya diberi penawaran pekerjaan, Pak. Lowongan pekerjaan dari mitra kita. Kita punya mitra itu lebih dari 50 perusahaan. Karena untuk magang aja kemarin sudah 39 perusahaan. Ya. Jadi hampir lah, mungkin dalam 1 bulan bisa 3 atau berapa. Saya perlu tenaga ini. Kan kami kewalahan itu Pak. Akhirnya kalau saya nggak dapat dari SMK ya saya cari di mahasiswa saya yang sudah alumni. Baru-baru saja diperlukan tenaga accounting. Anak kami rata-rata ya ada yang sudah kerja, sudah kuliah. Ya nggak bisa memenuhi itu. Kemarin diperlukan CS. Ya, baru saja kemarin. Akhirnya ada alumni yang apply. Ya langsung karena berdasarkan referensi. Kepercayaan sih kuncinya. Jadi saya jamin itu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Nah gini, jadi kalau tadi kan kita bicara bahwa SMK itu kan kejuruan, kemudian skillnya itu lebih terasa. Jadi kalau mau dibilang SMK lawan sekolah yang lain, maka SMK lebih siap. Nah, lebih siap dalam arti misalnya ketika sebuah perusahaan tempat kerja itu membutuhkan accounting, paling tidak dia dasarnya lebih kuat. Nah, misalnya dia mau terjun ke marketing, dia dasarnya juga kuat. Multimedia asal diasah terus, siap sebenarnya. Kalau kita baca, artinya gini, potensi untuk mendapat pekerjaan itu SMK lebih kuat. Nah, karena secara skill dia lebih memahami. Nah, masalah pasti atau enggak itu tergantung pada anaknya. Betul. Nah, ya. Mau enggak? Mau enggak? Nah, kadang-kadang ada peluang di matanya, tapi karena sifatnya dia malas ya nggak dapat. Ya, jadi memang harus diimbangi ketika skill dengan komunikasinya nanti. Mungkin dia punya ilmu tapi cara ngomongnya nggak masuk. Nah itu jadi masalah buat anak itu. Communication skill. Tetap. Ya. Berarti komunikasi itu juga penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Semua bidang. Nah, kira-kira apa sih keunggulan ya kalau misalnya kita memilih SMK sebagai tempat untuk kita belajar? Itu bagaimana ya? Kira-kira
Keunggulannya dari segi masa depannya atau selama menjalani? Maksudnya gini, kita batasi dulu SMK Santa Maria atau SMK secara umum? Mungkin secara ini aja, SMK Santa Maria Oh, khususnya. Okay. Yang jelas, budaya sekolah kita sudah kuat. Budaya sekolah tentang pendidikan karakter. Itu kami tetap kedepankan. Itu nomor 1 di SMK. Nilai-nilai Konstantinia kita ikutkan ya hampir di setiap makom. Itu keunggulan. Yang kedua, kita bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang menjadi mitra kami. Tidak hanya di skala kota, lokal ya, atau regional, kita sudah sampai ke nasional. Nanti contoh untuk kerjasama dengan Kemendikbudristek ya, Syakti. Itu bagian dari keunggulan kami. Untuk program Pusdatin ini sekadar tahu kita pilot project, untuk luar Jawa. Ada 9 sekolah lain ya dari Jakarta, Bandung, beberapa daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Surabaya segala macam. Namun dari Kalimantan atau luar Jawa hanya kita. Itu merupakan bagian dari keunggulan. Jadi kuncinya adalah pendidikan karakter itu menjadi prioritas. Dari nilai-nilai yang ada di budaya sekolah itu keunggulan. Yang kedua pastinya pendidikan vokasi itu mitra ya, kerjasama. Penguasaan bahasa asing. Di SMK Santa Maria ada 5 bahasa asing. 5 bahasa asing. Untuk mendukung kecakapan komunikasi. Ya, ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Konsepnya ada kursus dan ekstra. Ini tujuannya untuk menopang juga kecakapan komunikasi siswa. Kan kita bicara komunikasi nggak hanya dengan komunikasi bahasa Indonesia. Yeah. Harapan dari sekolah kan anak-anak itu tidak hanya berada di Indonesia, tetapi kalau misalnya bisa mengembangkan bisnis sampai ke luar negeri dan semuanya sangat didukung oleh kecakapan komunikasi bahasa asing, itu juga bagian dari keunggulan. Itu keunggulan. Kalau kita bicara tentang hal yang berbeda ya itu. Oke deh. Kalau dari pandangan Bapak sendiri bagaimana? Karena orang tua ya. Ya, Bapak juga anaknya juga bersekolah di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Iya. Kalau kita kan user sebenarnya. Kalau orang tua terhadap sekolah kita itu user. Jadi user memandang dengan cara yang berbeda. Iya. Nah, jadi apa yang Ibu ceritakan mungkin saya nggak tahu. Iya, nah, tapi saya hanya melihat mengikuti dari perkembangan anak saya. Jadi kalau saya lihat perkembangan anak saya bilang it's okay karena kelihatan sekali bahwa keterlibatan anak di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian jam sekolahnya juga teratur gitu ya. Kemudian gurunya juga proaktif. Kepala asuhnya juga proaktif loh. Jadi ketika ditanya sesuatu mau merespon gitu, mau mencoba mencari tahu sesuatu, nah itu penting. Jadi memang sebagai user kita butuh perhatian dari pihak sekolah. Nah, ketika sekolah memberikan perhatian bukan sekedar memberikan perhatian kepada anak murid, tapi kepada orang tua, itu penting banget karena itulah komunikasi sebenarnya. Jadi ketika informasi seperti itu kita dapat, kita merasa lebih lega, lebih terupdate dengan segala informasi, dan itu penting. Saya tidak tahu dengan sekolah lain, tapi yang jelas sebagai user saya merasa ini penting. Nah, itu dibutuhkan. Kemudian informasi misalnya tentang jadwal sekolah, tentang kegiatan anak, itu kegiatan sekolahnya itu terupdate sama kita. Nah, itu bagus ya. Kemudian dari sisi predikat, saya melihat kan sudah naik. Dan arti Sanma sendiri ini punya potensi ke masa depan. Jadi namanya bisa dipegang gitu. Nah, itu. Jadi sekadar menambahkan saja ya. Boleh. SMK Santa Maria memfasilitasi grup orang tua. Jadi semua kegiatan ya kami publikasikan. Dan selalu kami infokan ke orang tua.
kami punya konten di website, ya itu biasa kami yang nulis rame-rame, ya, gantian, kadang saya, kadang guru, kadang itu, gitu ya. Kemudian saya akan informasikan di grup orang tua supaya orang tua itu juga apa sih yang dilakukan anak saya di sekolah gitu. Anak saya ikut terlibat nggak sih? Gitu. Biasa kan orang tua gitu ya. Itu biasa langsung dijapri sih Pak. Iya, suka saya seperti berarti kan ada respon. Betul. Nah, ada respon. Ibu, anak saya kok nggak ikut? Nah, biasa kami berikan penjelasan. Itu tujuan saya. Jadi pihak orang tua tuh terupdate juga perkembangan sekolah, perkembangan siswanya. Iya. Berarti tidak hanya sekolah dan siswa aja yang saling connect, tapi dari sekolah ke orang tua juga harus connect. Jadi hubungan dua arahnya bagus banget gitu. Pak Alex, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nih kepada calon siswa atau orang tua calon siswa yang ingin mendaftar di SMK? Iya. Sebenarnya sih tadi kita sempat nyinggung bahwa penting sekali peran orang tua sebenarnya mengedukasi kembali kepada anaknya. Memang kita nggak bisa, kan ini kan yang jadi calon siswa itu kan anak SMP. Nah, kalau dari sekolahnya sendiri, nggak mungkin dia ngomong, kamu pindah ke sini ya, nggak akan ngomongin lah gitu ya. Betul. Jadi yang sangat penting sekarang kita mengedukasi tuh orang tuanya dan siswanya. Jadi kesempatan kita bisa mengedukasi dua-duanya itu lebih bagus. Dan artinya kita kasih tahu Bapak Ibu ya, atau kepada anak siswanya, anak-anak semua, kira-kira masa depan kalian mau jadi seperti apa sih? Nah, itu pertanyaan penting loh. Penting Pak, penting. Nah, itu jadi, perlu di-highlight. Saya terinspirasi sama beliau tadi tentang tujuan. Iya. Sekarang kan selama ini anak-anak lulus SMP kan hanya kadang-kadang ya Pak ya mencari sekolah itu satu cari yang wahnya dulu. Nama penting sih ya, gitu karena itu terkait dengan kredibilitasnya. Gitu. Terus yang kedua ada ngikut teman. Ngikut temennya seperti itu. Ya itu Pak, setuju sih, tujuan itu nomor 2. Saya kan masuk ke beberapa sekolah menengah atas ya, sama SMK, dan saya selalu keluarkan pertanyaan, saya bilang, menurut kalian kamu nyasar nggak sekolahnya? Saya akan selalu tanya, jangan lagi sesatnya di perguruan tinggi ya. Ini udah salah pilih, udah nyasar, sesatnya di perguruan tinggi. Nah, sekarang kita edukasi yang SMP, kasih tahu sama orang tuanya, anakmu mau jadi apa ke masa depan. Jangan bangga hanya sebuah sekolah, tapi tidak tahu masa depannya. Nah, itu dititik beratkan dulu sebenarnya. Jadi pesan saya ke orang tua itu cari tahulah anakmu mau jadi apa sih. Jangan sampai setelah memilih habisin waktu nyesal di belakang hari. Betul. Saya jadi teringat ya. Terkadang tujuan itu juga karena warisan. Contoh nih Pak. Misalnya ada keluarga punya bisnis. Ini juga perlu dijadi pertimbangan gitu ya. Waduh, ini bisnis saya, nanti kalau nggak dikembangkan oleh anak saya, ke siapa? Maka kan ini bisa jadi pemikiran, kalau begitu anak saya siapin aja untuk nanti neruskan bisnis saya. Masuk akal kan? Masuk ya. Iya, jadi warisan dalam konteks bukan harta. Harta itu nomor sekian ya Pak ya. Tetapi keberlangsungan itu juga bisa dijadikan ya pemikiran orang tua. Mau dibawa kemana nanti bisnis keluarga ini. Sebenarnya tadi saya singgung, artinya gini, orang tua mewariskan kekayaannya. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan orang tua mewariskan cita-citanya. Iya. Mewariskan cita-cita yang gagal ya waktu itu gitu ya. Dan sakitnya ke anak. Nah, kan ada misalnya orang tua dulu pengen jadi dokter, nggak berhasil. Akhirnya karena dia tidak punya uang, dia pengen diwariskan ke anaknya. Anaknya jadi dokter, jadi harus sekolah dokter. Gimana lah caranya seperti itu. Jadi ini yang menjadi masalah buat anak. Akhirnya terjadilah stres tinggi buat anak. Nah, stres itulah yang membuat mereka terpicu jadi depresi segala. Nah, itu disembuhkannya susah. Nah, healing susah. Nah, itulah peran saya sebagai terapi langsung. Mantap.
Keren sih ya menurut saya. Tidak salah pilih saya masuk ke SMK sebenarnya. Oh gitu ya? Betul, betul. Jangan nggak pernah salah milih. Betul, betul. Iya. apapun gini, ketika kita memilih sesuatu selalu ada konsekuensi. Iya. Nah, jadi ketika sudah memilih SMK, mungkin waktu itu masuk karena alasan apapun, selalu membawa satu konsekuensi sama kita. Tapi ketika kita mulai mendalami, oh ternyata kayak kita kerja sebenarnya. Kalau kamu nggak menyukai sesuatu, maka kamu nggak akan ada hasilnya. Nah, ketika kita sudah memilih SMK ini, awalnya bukan pilihan, tapi mulailah mencintainya. Iya. Nah, ketika kita mencintainya, kita mau menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Nah, akhirnya konsekuensi yang di awal mungkin kelihatannya dampaknya memberatkan kita, tapi ketika kita menyukainya, konsekuensinya malah kita dapat skillnya. Iya. Itu yang penting sebenarnya. Setuju. Ternyata hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan, saling berbincang, berbagi informasi. Betul. Oke, Pak Alex, Ya. terima kasih ya Pak karena sudah Sama-sama, mau hadir, Kak. menyempatkan waktunya datang ke acara podcast SMK Katolik Santa Maria yang kelima. Iya. Dan juga terima kasih kepada Bu Ana Baik, selaku Kak. Kepala SMK Katolik Santa Maria Pontianak yang selalu mendukung dan juga memfasilitasi murid-muridnya agar terus maju. Terima kasih sudah datang ke acara podcast Sunmart Talk. Iya. Tapi Calvin, by the Ya. way, sebentar. Boleh nggak mau izin Pak Alex buka masker sebentar? Saya sih nggak Oh, usah iya. kalau audiens sudah kenal saya. Betul, kan? betul. Kalau Pak Alex harus perlu audiens Iya, tahu iya. sebentar aja. Ini Papa kayak Calvin, ya Kevin dan Jeffrey. Jeffrey. Iya, kebetulan kembar ya Pak ya? Kembar. Iya, dan putra-putranya ini dipercayakan di SMK Katolik Santa Maria. Terima kasih Pak, boleh pakai lagi Sama-sama, Pak Bu. maskernya Pak. Iya, boleh pakai lagi. Kalau saya sih audiens sudah tahu semua. Iya.